Yen nanti. Sao Fanny, tunangan Yen nanti. Fanny, bagaimana hasil pemeriksaan medisku? Nanki, saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Ada apa? Katakan padaku. Laporan menunjukkan kamu menderita kanker lambung. Stadium akhir. Kamu tidak akan hidup lebih dari beberapa bulan. Tidak mungkin. Aku selalu sehat. Aku akan pergi bertanya pada dokter. Nanki, saya tunanganmu. Kamu bahkan tidak percaya padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir. Bagaimana jika ada kesalahan? Tidak ada bagaimana jika. Memang begitu adanya. Kamu hanya harus menerima nasibmu. Menerima takdirku? Peisan masih membutuhkanmu untuk mendonorkan darah. Kamu sebaiknya ikut denganku dulu. Aku menderita kanker perut. Dan kau masih ingin aku mendonorkan darah? Peisan tidak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kamu memiliki golongan darah langka. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Tidakkah kamu ingin, sebelum kamu mati, melakukan perbuatan baik? Fanny, apakah kau punya kemanusiaan sama sekali? Sejak aku menjadi pacarmu, aku sudah memberinya transfusi darah. Sudah 3 tahun. Aku sekarang menderita penyakit mematikan. Dan aku masih harus memberinya transfusi darah. Apakah kau khawatir aku tidak sekarat? Cukup cepat. Nanki, dengan begitu banyak orang di sini, setidaknya selamatkan aku dari rasa malu. Wajah. Lebih penting dari hidupku. Peisan adalah wanita yang sukses dan seorang yatim piatu. Dia sudah banyak menderita untuk mencapai posisinya hari ini. Dalam karirnya, dia merawatku dengan sangat baik. Kita harus merawatnya dengan baik. Yatim piatu? Aku juga yatim piatu. Yatim piatu. Apakah itu adik? Aku juga ingin hidup. Aku menindas istriku sendiri. Apa urusannya denganmu? Aku bukan istrinya. Tuan, tolong aku. Anak muda, urusan keluarga mereka. Kamu sebaiknya tidak ikut campur. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi sana. Baik. Baik, tunggu saja. Kamu punya seseorang yang mendukungmu? Kamu, seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Tinggalkan aku, dan lihat bagaimana kamu bertahan. Terima kasih. Terima kasih sudah membantuku barusan. Apakah kamu
seorang yatim piatu. Tidak. Aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Chen-Li, Ibu Xiao Fanny. Anak nakal ini ternyata menyembunyikan begitu banyak uang pribadi dari putraku. Belum pernah ada yang memberitahumu bahwa mengambil sesuatu tanpa izin itu mencuri. Kamu sudah bersama putraku selama 3 tahun. Makanan, barang-barang yang kamu gunakan, pakaian yang kamu kenakan. Bukankah putraku yang membayar semuanya? Aku hanya meminta sedikit kompensasi darimu. Ada apa? Aku, Lian Nangqi, bersumpah bahwa aku belum menghabiskan sepeser pun uang Xiao Fanyi. Sebaliknya, aku memberi kalian para tetua hadiah saat hari raya. Siapa yang akan percaya padamu hanya karena kamu bersumpah? Kamu sudah memiliki hidup yang murahan sejak kecil. Kamu tidak akan pernah punya uang seumur hidupmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tanpa ayah atau ibu sejak kecil? Dan terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kejam? Orang tuamu sendiri meninggalkanmu di panti asuhan sejak kecil. Silakan saja sebut mereka kejam jika kamu berani. Juga, jangan pernah berpikir untuk menempel pada keluarga Xiao kami. Jika kamu tidak ingin hidup, pergi secepat mungkin. Jangan mengharapkan uang untuk peti matimu. Keluar dari saku putraku. Jangan bicara omong kosong. Di dunia ini, tidak ada orang tua yang akan meninggalkan putri mereka sendiri. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Jangan keterlaluan. Aku mengerti. Mencari orang tua yang bau. Orang tua gila di jalan untuk menjadi ayahmu. Kamu benar-benar menyedihkan. Apakah aku menyedihkan atau tidak itu bukan urusanmu. Jika aku menikah dengan keluarga Xiaomu, itu baru benar-benar menyedihkan. Ambil uangnya. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungan apapun satu sama lain. Masih begitu keras kepala. Putraku akan segera menikahi Chu Peishan. Keluarga Xiao kita akan mengalami kenaikan pesat mulai sekarang. Dan kau hanya akan membusuk di rumah sewaan ini. Keluar. Harus kukatakan, area antara alismu dan matamu cukup mirip. Mungkin kalian benar-benar ayah dan anak. Sebaiknya dilakukan tes paternitas untuk berjaga-jaga. Putri. Putri. Paman, wanita itu tidak ada hal baik yang keluar dari mulutnya. Tolong jangan hiraukan dia. Presiden. Di bawah lantai Kosian Nanking. Menurut rekaman pengawasan, pria tua itu dibawa ke lingkungan kumuh ini dan tidak pernah keluar lagi. Apakah orang-orang dari grup Senting sudah datang dan mencari gedung per gedung? Kita harus menemukan ayahku hari ini. Ya. Presiden, gadis itu yang menculik pria tua itu. Itu kamu. Kau pria dari rumah sakit itu.
Ada yang paman butuhkan dariku? Kamu menculik pria tua keluarga kami. Tolong serahkan dia cepat. Orang tua. Paman yang mencari putrinya itu. Benar, The dia film was ayahku. translated and narrated by M Media. Aku baru saja akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Paman datang di saat yang tepat. Lima menit kemudian. Ayah. Aku di sini untuk membawamu pulang. Aku tidak mengenalmu. Aku hanya punya anak perempuan berusia 4 tahun. Bagaimana mungkin aku punya anak sebesar itu? Ayah terlalu lelah belakangan ini. Ayah tidak ingat beberapa hal. Kembali bersamaku dulu, dan aku akan menjelaskannya perlahan padamu. Bagaimana jika kamu penipu? Dan kamu mencoba menipuku agar pergi? Aku masih harus mencari anak perempuanku. Aku ingin mencari anak perempuanku. Apa untungnya bagiku menculikmu? Nanki, ikut aku lihat sebentar. Aku takut. Jangan khawatir. Aku presiden grup Senting. Ini kartu namaku. Aku benar-benar bukan orang jahat. Grup Senting. Villa keluarga Fu. Paman Fu, apakah kau benar-benar ayah kandungku? Paman Fu. Dan dia tahu aku sakit parah. Bagaimana mungkin dia tega? Nanki, kulihat kamu sedang gelisah. Apakah kamu menghadapi sesuatu yang sulit? Tidak. Aku hanya tidak menyangka. Paman Fu ternyata orang terkaya di Jiangcheng. Rumahmu sangat mewah. Aku dulu mati-matian mendapatkan kekayaan keluarga ini. Hanya berharap di masa depan aku akan punya lebih banyak sumber daya untuk bisa menemukan kembali anak perempuanku yang hilang. Jika ada seseorang yang bisa membantuku menemukan anak perempuanku, aku bersedia memberikan seluruh kekayaanku kepadanya. Aku bisa lihat itu. Kau benar-benar merindukan putrimu. Jika kamu adalah anak perempuanku, itu akan sangat bagus. Bukankah itu mantan pacarku? Sial sekali. Aku bisa bertemu denganmu di mana saja. Aku benci. Aku tidak memprovokasimu. Kenapa kau mengatakan hal-hal buruk seperti itu? Ini Jiangchan, area villa paling mewah. Orang-orang yang tinggal di sini kaya atau terhormat. Itu sama sekali bukan tempat yang bisa kamu datangi. Jangan bilang kamu di sini untuk mencari sugar daddy. Halo. Suruh beberapa orang ke sini. Ada 2 anjing gila di sini. Usir mereka untukku. Kau benar-benar berakting dengan baik. Jika kita tidak berdiri di kawasan villa, aku akan benar-benar berpikir, kau adalah orang penting. Ya, nak. Orang tua ini adalah Hinanki. Baru saja menemukan di jalan untuk menjadi ayah murahan baginya. Jadi begitu. Nanki, kamu tidak gila bersamanya, kan? Berlari ke distrik villa mewah ini untuk berpura-pura menjadi pewaris kaya. Keluar. Aku tidak sebosan dirimu. Tapi ngomong-ngomong, aku masih suka kamu. Saat kamu dulu mendengarkanku, penampilan itu. Kenapa kamu tidak kembali padaku? Aku tidak sama seperti dulu. Zhu Peishan sudah setuju untuk menikahiku.
Nantu, hanya dengan satu kata darinya. Aku bisa masuk ke grup Shenting. Setidaknya sebagai supervisor. Dengan gaji tahunan 1 juta. Cukup untuk menghidupimu seumur hidupmu. Grup Shenting? Berdasarkan kamu, di kehidupan ini, teruslah bermimpi. Dasar orang tua gila, apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di grup Shenting. Sepertinya, kamu masih belum tahu kemampuanku. Aku bertaruh padamu. Fanny, jangan buang waktumu untuk 2 orang gila ini. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Benar. Kita masih perlu mencari ketua grup Shenting. Bagaimana jika dia menyukai ibuku? Jika mereka menikah, aku juga bisa menjadi anak dari keluarga kaya. Itu aset bernilai triliunan. Ketika saatnya tiba, aku khawatir seseorang akan sangat menyesal. Karena tidak setuju hari ini untuk terus menjadi wanitaku. Ya, ibuku masih punya pesonanya. Ayo pergi. Kurasa itu pasti akan berhasil. Jika orang tua ini melihatmu, dia pasti akan sangat terpesona. Sampai tergila-gila. Dari mana datangnya 2 orang gila ini? Yang satu ingin jadi istriku. Yang satu ingin jadi anakku. Aku hanya ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Telah menyanyiakan bertahun-tahun menjadi pacar orang seperti ini dan begitu berbakti kepada Chen Li ini. Cinta itu buta. Itu bukan salahmu. Aku berjanji padamu. Nanti, aku akan menyuruh mereka memberikannya padamu. Sepenuhnya dan tuntas diputuskan. Ketua, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi ada masalah mendesak yang perlu Anda tangani. Mohon instruksikan kami, Ketua. Tunggu sebentar. Seorang ibu dan anak akan pergi ke kediaman. Atas nama kami, kamu beri mereka pelajaran yang bagus. The film Pria was itu bernama Xiao translated Fanyi. and Wanita narrated itu by bernama M Chin Li. Media. Jangan salah orang. Baik. Dengarkan Nona Ye. Ini 2 orang ini. Ya. Juga. Mulai sekarang, Nona Ye, apapun yang ingin Anda lakukan, ikuti saja perintahnya secara langsung. Tidak perlu meminta pendapatku. Kalian semua, perlakukan saja Nona Ye seperti anak perempuanku sendiri. Ya. Kenapa tidak ada orang di rumah? Membuat kita datang jauh-jauh tanpa hasil. Apakah kalian pelayan keluarga Fu? Kamu pasti Chen Li dan Xiao Fanyi. Ya. Kalian saling kenal, aku dan ibuku. Sepertinya Zhu Peishan sudah memberitahu Ketua Fu tentang itu. Sepertinya Chu Pishan ini punya cukup banyak pengaruh di grup Janting. Apakah kalian mencoba memukul orang? Tuan Fu, apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Hanya acara sosial. Kenapa kamu ada di kamarku? Ini kamarku. Kau pasti salah masuk tempat. Tapi tidak apa-apa. Kau berbaring dulu, aku akan ambilkan segelas air. Tidak perlu. Aku akan kembali ke kamarku.
Ya, Nanki bukan adikku. Kamu yakin tidak ada masalah dengan sampelnya? Tidak, tidak masalah. Pasti tidak masalah. Aku akan ambilkan obat mabuk. Ye Nanki, sadarlah. Dia mungkin benar-benar kakakku. Yi Nanki, kau bisa mulai dengan pekerjaan klerikal paling sederhana terlebih dahulu. Kau harus berkinerja baik. Jika tidak, ijazah SMA-mu akan menyulitkanmu untuk mendapatkan pijakan di grup janting. Baik, aku akan bekerja keras. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Yi Nanki, kenapa kamu bekerja di departemenku? Su Peishan, ini adalah pengaturan perusahaan. Aku tidak diberitahu sebelumnya. Aku kepala departemen ini. Ada orang baru bergabung di departemen ini. Kenapa itu tanpa persetujuanku? Supervisor Chu, dia hanya akan tinggal di departemenmu selama 3 hari untuk memahami beberapa bisnis dasar perusahaan. Dan kemudian dia akan dipindahkan. Artinya, saya tidak hanya tidak bisa memutuskan apakah dia tetap tinggal atau pergi. Saya juga harus bertanggung jawab atas pelatihannya. Ini adalah pengaturan yang dibuat oleh manajemen senior. Kau juga bisa tidak melakukannya. Aku akan mengatur orang lain untuk membawanya. Ini konyol. Pendidikan Yi Nanki. Saya tahu lebih baik darimu. Dia bahkan tidak kuliah. Fu Pixian, sudah kukatakan sebelumnya. Ini adalah pengaturan tingkat tinggi. Dengarkan saja perintah dan laksanakan. Saya punya alasan untuk curiga. Sama sekali tidak ada yang disebut pengaturan tingkat tinggi. Melainkan bahwa dia memalsukan kualifikasinya dan menipu Departemen Sumber Daya Manusia. Su Peishan, aku tidak memalsukan apapun. Aku masuk ke perusahaan dengan ijazah SMA aku. Jangan mengarang fakta atau membuat tuduhan palsu. Aku bisa bersaksi. Di resume yang diberikan Yi Nanki padaku, tertulis ijazah SMA. Karena itu ijazah SMA, maka dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk masuk grup janting, untuk melakukan pekerjaan apapun. Eksekutif senior mana tepatnya yang menggunakan nepotisme untuk menyelipkannya? Saya tidak peduli posisinya di perusahaan, setinggi apapun itu. Beritahu saya namanya. Saya ingin melapor langsung ke presiden. Fu Pixian, kau mau nama? Kalau begitu aku harus memberitahumu. Saya tidak percaya. Hanya dia, posisi tingkat tinggi yang bisa membantunya. Bisakah itu lebih tinggi dari milik saya? Kamu tidak berani bilang. Tidak mungkin orang itu adalah kamu, kan? Tunggu saja untuk dilaporkan oleh saya dan pergi. Fu Pixian, jangan menggigit sembarangan. Hati-hati jangan sampai terbakar. Lalu untuk apa kamu bersembunyi? Apa yang ada yang tidak berani kamu katakan? Berhenti berdebat, kalian berdua. Karena Supervisor Su tidak puas denganku. Aku akan pergi saja. Fu Pixian, kali ini kau sudah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Seseorang yang seharusnya tidak kamu miliki. Hanya dia, Yi Nanki. Tidak layak menjadi lawan saya. Kepala Supervisor Su. Xiao Fanyi, menipu saya untuk mendonorkan darah untukmu secara gratis selama 3 tahun. Kamu tahu tentang itu, kan? Dia menipumu. Apa hubungannya denganku? Bukan saya yang memintamu mendonor. Itu kebodohanmu sendiri. Otak cinta. Orang manapun yang punya hati nurani, belum lagi berterima kasih kepada penyelamat hidup mereka. Setidaknya mereka tidak akan menendang orang yang sudah jatuh, kan? Tapi kamu ingin membunuhku sepenuhnya. Yi Nanki, jangan berharap bahwa kamu mendonorkan darah untukku. Berarti saya akan membalasmu. Saya tidak percaya itu. Makin diberi makin menjadi. Kamu berutang terlalu banyak padaku. Kamu sama sekali tidak bisa membayarnya kembali. Itu sebabnya kamu tidak sabar menungguku untuk tidak pernah muncul di depanmu. Dan bahkan berharap aku mati. Bagus sekali. Presiden Fu, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya sama sekali tidak menargetkannya. Dia melanggar peraturan perusahaan dan menggunakan nepotisme untuk masuk perusahaan. Begitu kan? Kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahu kami? Siapa yang dia gunakan? Nepotisme dari? Saya tidak tahu. Saya belum mengetahuinya. Jadi kamu biarkan saja, prasangka bersalah.
hanya berdasarkan mulut yang menyemburkan omong kosong. Kebetulan aku punya di sini sebuah dokumen yang menunjukkan kamu ingin memasukkan seorang pria bernama Zhao Fanyi ke Departemen Keuangan. Zhao Fanyi punya gelar pasca sarjana. Untuk dia masuk perusahaan. Tidak ada masalah dengan prosedurnya, kan? Dia pacarmu. Itu satu hal. Kedua, dia membuat laporan palsu di perusahaan sebelumnya dan mentransfer properti perusahaan untuk dihamburkan secara pribadi untuk memberi tips tremor wanita. Ini? Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku tidak peduli kamu tahu atau tidak. Bagaimanapun, kamu beritahu aku siapa yang menggunakan nepotisme untuk menempatkan orang-orang ke dalam perusahaan. Seseorang datang. Tolong minta manajer Su datang ke Departemen Hukum. Ngomong-ngomong, periksa atas namanya kedua properti itu. Sebenarnya ada apa? Jika itu terkait dengan penggelapan, maka kirim dia ke kantor polisi untuk minum teh. Ternyata duduk di kantor dan The mengetik. film was translated Lebih melelahkan and daripada mencuci narrated piring. by M Media. Halo, Nanki, tunggu aku di bawah di kantormu. Aku akan segera menjemputmu. baiklah. Aku bisa pulang sendiri. Jangan bergerak, aku akan segera sampai. Ya, aku mengambil sebuah liontin giap di rumah sakit. Apakah itu milikmu? Aku memang kehilangan liontin giok. Tapi aku tidak tahu kemana perginya. Baiklah, aku memilikinya. Mari kita bicara langsung. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Maaf. Maafkan aku pergi tanpa sepatah kata pun. Aku menipu ketua Fu. Dan kamu, sang direktur utama. Aku berniat menyamar sebagai putri ketua untuk mengambil alih kekayaan keluarga Fu. Tapi kalian semua memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak tega menipu semua orang. Selamat tinggal kumohon, jangan cari aku lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Situs konstruksi yang ditinggalkan. Kamu mau apa? Bagaimana menurutmu? Ya, Nanki. Tidak, itu tidak benar. Aku seharusnya memanggilmu Fue, putri yang hilang dari keluarga terkaya. Kamu gila. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Fu. Aku juga tidak kenal siapapun dari keluarga Fu. Saya sudah menyuap para pelayan keluarga Fu untuk mencari tahu seluruh ceritanya. Kamu adalah Fu Wei. Tapi mereka belum tahu itu kamu. Saya sangat beruntung. Saya sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Kira-kira seumuran denganmu. Dan lebih pintar darimu. Kamu, sebenarnya kamu mau apa? Bukankah kamu sudah menebaknya? Kamu ingin menyamar sebagai aku dan menjadi putri keluarga Fu yang hilang. Benar. Dengan teknologi medis saat ini yang begitu canggih, kamu tidak bisa menipu siapapun. Hasil tes gen bisa dengan mudah membuktikan kamu palsu. Kamu mendonorkan darah untukku selama 3 tahun. Saya juga punya sampel darah. Aku bilang kamu menderita penyakit mematikan, dan kamu percaya teknologi medis sudah maju. Tapi itu tidak bisa mencegah seseorang untuk sengaja menipu. Aku tidak menderita penyakit mematikan. The film was translated and Zhao Fanyi, narrated by kamu M binatang Media. buas. Jika aku tidak berbohong padamu, bagaimana aku bisa putus denganku semudah itu? Baiklah, berhenti membuang-buang napasmu untuknya. Singkirkan dia, dan keluarga Fu akan menjadi milik kita.
Tunggu. Kamu tidak perlu mengambil risiko pembunuhan. Tunggu sampai aku mengakui ayahku, dan kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau dari harta keluarga. Aku bahkan bisa mentransfernya kepadamu. Dia. Apa yang dia katakan ada benarnya. Menyakiti orang memiliki konsekuensi serius. Jangan bingung. Jika kita tidak membungkamnya, dia punya 100 cara untuk membalikan keadaan padaku. Cepat lakukan. Saya masih perlu pergi ke keluarga Fu untuk menemui orang tua itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga. Zhao Fanyi, Su Peixian meninggalkanmu di sini untuk mencelakaiku. Sementara dia pergi menikmati kekayaan dan kejayaan keluarga Fu. Apa kamu tidak takut? Dia akan membuangmu nanti. Jangan mencoba memecah belah kita. Aku menyelamatkan hidupnya. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Kamu benar-benar sangat bodoh. Akulah yang menyelamatkan hidupnya. Itu darahku. Tapi bukankah dia masih berusaha mencelakaiku? Apa maksudmu? Dia mungkin benar-benar mencampakkanku. Apa kamu pikir? Kamu tampan? Aku baik-baik saja, kurasa. Ada pria yang lebih tampan darimu, dan orang yang lebih kaya. Banyak sekali. Apa yang membuatmu berpikir dia harus memilihmu sebagai suaminya? Aset keluarga Fu yang triliunan. Selama dia mendapatkannya, apa yang tidak akan dia miliki? Juga, selain aku, putri keluarga Fu, ada juga seorang putra, yaitu presiden saat ini, Fu Junling. Tapi aku dengar, Su Peixian di perusahaan sangat mengaguminya dan sudah mencoba merayunya beberapa kali secara pribadi. Tapi tidak ada yang berhasil. Jika dia masuk ke keluarga Fu di masa depan, dengan akses yang begitu mudah, bukankah dia akan bisa melakukan apapun yang dia mau? Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Biarkan aku pergi. Ungkap konspirasi Su Peixian. Berbaliklah, berbaliklah dan aku akan menikahimu. Biarkan kamu menjadi menantu dari keluarga kaya. Kamu pikir, aku percaya omong kosongmu? Dibandingkan dengan Su Peixian, aku lebih percaya padamu. Bagaimanapun, kamu lebih bodoh darinya. Terima kasih. Tapi kamu bersumpah, kamu harus menikahiku di masa depan. Aku, Lien Nanqi, bersumpah, mulai sekarang, aku hanya akan menikahi Xiao Fanyi. Jika tidak, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Ayo pergi. Villa keluarga Fu. Kamu bilang kamu putriku. Bukti apa yang kamu punya? Saya belum punya bukti untuk saat ini. Tapi, saya bisa menerima semua verifikasi, termasuk Dine. Tidak perlu memverifikasi. Kamu adalah putriku. Matamu persis sama dengan mata ibumu. Benarkah? Mungkinkah
Saya benar-benar mirip istrinya? Tidak mungkin. Seberapa besar kemungkinannya? Ibumu baru meninggal beberapa hari yang lalu. Fotonya masih ada di kamar. Ayo. Aku akan membawamu melihatnya. Setelah melihatnya, kamu akan tahu betapa miripnya kamu dengannya. Kamar ibu sebelum dia meninggal adalah yang ini. Selama waktu, kamu hilang. Menghabiskan hari-harinya dengan air mata. Dia juga memberitahuku untuk menemukanmu sesegera mungkin. Ibu pasti mengalami kesulitan di saat-saat terakhirnya. Masuk. Ayah, biarkan saya keluar. Apa yang kamu lakukan? Siapa ayahmu? Apa kau benar-benar berpikir aku bingung? Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Ayah, saya putrimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan lupa bawa kunci saat keluar. Bu Janting, memang benar saya putri palsumu. Tapi tidakkah kamu ingin tahu di mana putri kandungmu? Katakan padaku kalau begitu. Film was Di mana sebenarnya translated putri and kandungnya? narrated by M Media. Maafkan aku, Xiaowei. Ini semua salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Sebenarnya kau selalu berada di sisiku. Tapi aku melewatkannya berkali-kali. Yang paling kuinginkan adalah menemukan orang tua kandungku sendiri. Bertahun-tahun lamanya, aku tidak pernah menyerah. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Putriku. Putriku yang baik. Ini sangat menyantun. Pria besar sepertiku tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang kamu lakukan? Diduga melakukan penculikan dan pembunuhan. Bagaimana menurutmu? Nanki, kamu mengucapkan sumpah beracun. Kamu berjanji padaku akan menikahiku. Biarkan aku menjadi menantu dari keluarga kaya. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Sumpah beracun yang diucapkan Ye Nanqi tidak ada hubungannya denganku, Fu Wei. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Ye Nanqi di dunia ini. Hanya Fu Wei. Kamu. Jadi kamu menjebakku. Aku tidak puas. Aku tidak puas. Aku tidak peduli kau puas atau tidak. Tunggu saja membusuk di penjara. The Bawa film dia was pergi. translated and narrated Lepaskan by aku. M Media. 2 tahun kemudian. Selamat datang kembali Nona ke tanah air. Ayah, kakak, aku kembali. Tidak bertemu denganmu selama 2 tahun.
Putriku menjadi semakin cantik. Xiaowei, selamat atas keberhasilan akademismu. Kembali dari belajar di luar negeri. Xiaowei, sebagai hadiah atas kepulanganmu, ayah akan memberimu posisi wakil presiden yang kosong di perusahaan. Tidak perlu, ayah. Aku baru belajar 2 tahun. Kemampuanku belum cukup. Bukankah kakakmu ada di sini? Apa yang kau takutkan? Itu tidak akan runtun. Ayah, mengapa tidak biarkan Xiaowei menjadi sekretarisku dulu? Aku akan membimbingnya. Ide bagus. Kakak, kalau begitu mohon bimbingannya di masa depan. Sudah 2 tahun dan aku masih punya perasaan padanya. Tapi cinta ini tidak pernah ditakdirkan untuk berakhir bahagia. Long dan Chan, putri keluarga Long. Bagaimanapun, ini pernikahan bisnis, kan? Tidak pacaran. Aku tidak keberatan, tapi menjaga reputasi kedua keluarga. Itu penting. Aku akan meminta asistenku bekerja sama sepenuhnya. Dan pasti tidak akan membiarkan keluarga Long kehilangan muka. Aku sangat penasaran. Mengapa Tuan Fu tiba-tiba berubah pikiran? Bulan lalu, bibiku sendiri datang melamar. Tapi kau berbelit-belit dan tidak memberi jawaban. Kamu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Keluarga Fu mengalami beberapa kesulitan dalam bisnis. Pernikahan bisa menyelesaikannya. Kepribadianmu yang mengatakan kebohongan dengan mata terbuka. Aku cukup menyukainya. Jika keluarga Fu benar-benar mengalami kesulitan dalam bisnis, itu hanya akan terjadi kecuali kau tidak lagi mengelola keluarga Fu. Dengan kepribadianmu yang tidak memberi orang jalan keluar, aku juga cukup menyukainya. Mungkin itu juga alasan pernikahan ini. Aku memang dengar. Fu Wei sudah kembali. Adikku bisa hadir di pernikahan kita. Sebagai kakaknya, aku tentu saja sangat bahagia. Tapi kalian berdua bukan saudara kandung. Saudara adalah saudara. Tidak ada yang namanya kandung atau bukan kandung. Jika keluarga Long memiliki keberatan dengan latar belakangku, maka masalah hari ini akan dianggap seolah-olah aku, Fu, tidak pernah mengatakannya. Lihat dirimu. Kau jati serius, kan? Bahkan jika kau tidak punya keluarga Fu sebagai pendukung, berdasarkan kemampuanmu saja, aku bersedia menikahimu. Bahkan jika kau tidak punya sedikit pun kasih sayang padaku. Besok, aku akan meminta asisten menyiapkan gaun pengantin dan permen, serta undangan dan sebagainya. Baiklah, kalau begitu aku akan patuh menunggu untuk menikahimu. Kakak, Kenapa kamu di sini? melihatmu tidak pulang semalaman dan tidak bisa dihubungi. Aku sedikit khawatir padamu. Aku hanya merasa kamu agak aneh kemarin. Hanya saja, ada beberapa masalah penting yang perlu diselesaikan semalam. Long dan Chan, kau pasti Fu Wei? Halo, saya Wei. Saya sudah melihat Anda di berkas. Anda memiliki resume yang sangat mengesankan. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Aku tidak menyangka kamu secantik ini. Berkas? Mempelajari persaingan bisnis. Informasi lawan? Tidak sepenuhnya. Aku hanya ingin mulai belajar untuk membiasakan diri dengan orang-orang yang akan aku hadapi di masa depan. Jangan khawatir. Kita pasti tidak akan menjadi lawan dalam bisnis. Karena kedua keluarga kita akan segera memiliki aliansi pernikahan. Jadi kamu adalah calon kakak ipar, pasangan nikah kakakku. Kakak, seleramu bagus. Nona Long, masih ada urusan di rumah. Kami permisi dulu. Calon kakak ipar, dadah. Sakit. Kenapa kamu begitu kerober? The film was translated and narrated by M Media. Fu Junling. Aku ingin lihat. Apakah pernikahan denganku ini benar-benar bisa diselesaikan? Apakah masih sakit? Kurasa kita harus pergi ke rumah sakit. Akan merepotkan jika ada efek samping.
Tidak apa-apa. Sudah sembuh. Sudah ku bilang jangan menggendongku. Tapi kamu tetap menggendongku sepanjang jalan. Calon kakak iparmu akan melihat kita. Dan cemburu. Kamu adalah adikku. Hak apa yang dia miliki untuk cemburu? Kamu harus istirahat. Aku akan pergi ke perusahaan. Kakak. Apa kamu menyukainya? Apakah aku menyukainya atau tidak itu tidak penting. Pernikahan bisnis memang tidak ada hubungannya dengan cinta sejak awal. Kakak. Aku kira kamu sudah menemukan seseorang yang kamu cintai. Keluarga Fukita sekarang belum mencapai titik di mana perlu menggunakan pernikahan untuk menyelesaikan masalah apapun. Mengapa kamu harus mengorbankan kebahagiaanmu sendiri? Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Kakak. Jiawei, ada apa dengan kakimu? Aku tidak sengaja terkilir tadi. Sekarang sudah baik-baik saja. Ayah, apakah ayah tahu tentang pernikahan antara kakakku dan putri keluarga Long? Keluarga Lon memang mengirim The seseorang film bulan was lalu translated untuk melamar, and tapi narrated by kakakmu M menolak. Media. Tapi dia barusan berubah pikiran dan tiba-tiba menyetujui pernikahan itu. Aku selalu merasa bahwa kakakku sepertinya tidak terlalu menyukai Long dan Chen. Ini lebih seperti dia sedang merajuk. Merajuk? Merajuk tentang apa? Aku juga tidak terlalu yakin. Sejak tadi malam, rasanya dia seperti makan bubuk mesiu. Tepatnya, sudah seperti ini sejak aku kembali ke Tiongkok dan melihatnya hari itu. Ayah, apakah ayah pikir kakakku sedang merajuk padaku? Dia adalah kakakmu. Bagaimana mungkin dia merajuk padamu? Sama sekali tidak mungkin. Kau, jangan terlalu memikirkannya. Ada satu hal lagi yang menurutku sangat aneh. Ketika aku sedang bekerja, aku tidak sengaja mendengar orang-orang bergosip, mengatakan bahwa kakakku bukan putra kandung ayah. Mereka juga mengatakan bahwa membiarkanku bergabung dengan perusahaan sebagai sekretaris adalah agar dia mundur dan membiarkanku menjadi presiden. Ini benar-benar aneh. Siapa yang menyebarkan gosip keterlaluan seperti itu? Tidak ada yang aneh tentang itu. Sebenarnya, banyak orang tahu bahwa kakakmu diadopsi olehku dari panti asuhan. Hanya saja, aku tidak sengaja menyebutkannya padamu. Jadi, ini bukan hanya rumor. Itu benar. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darat, aku sudah lama memperlakukannya sebagai anakku sendiri. Aku selalu memperlakukannya seperti kakak kandungku juga. Aku tidak tertarik pada bisnis keluarga atau hal semacam itu. Aku juga tidak punya kemampuan. Dia seharusnya tetap memegang kendali. Ngomong-ngomong, Xiaowei, sebenarnya, baru-baru ini ada cukup banyak pemuda berbakat yang melamar padamu. Lihat apakah kau mau bertemu mereka. Mari lupakan saja. Aku tidak tertarik untuk mencari pacar. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi dengan Xiao Fanyi. Orang, ketika mereka dewasa, pada akhirnya harus menikah dan punya anak. The Tidak film ada was yang bisa lari dari translated itu. and narrated by M Media. Selain itu, saat kamu sudah tua dan punya anak, sebenarnya itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Ayah, aku akan memikirkannya ketika aku bertemu orang yang tepat. Baiklah, Kamu harus bertemu dengan mereka untuk tahu apakah mereka cocok untukmu. Benar? baiklah kalau begitu. Apa yang kamu katakan masuk akal juga. Apakah seseorang benar-benar harus menikah? Mengapa aku tidak bisa, bahkan sedikit pun tertarik? Halo? Aku hampir sampai. The film was translated and narrated by M Media.
Orang yang akan kutemui untuk kencan buta. Mengapa harus dia? Apakah kamu menyebutkan perjodohan ini pada ayahku? Ya, kita agak terburu-buru waktu terakhir minum bersama. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Lin Chiale, Direktur grup Lin. Terus terang saja, hanya seseorang yang memegang saham, tanpa melakukan pekerjaan apapun. Fu Wei, Sekretaris Presiden Grup Senting. Hanya menjadi sekretaris kakakku. Sebenarnya aku pikir, kepribadian kita sangat santai. Jadi, apa kamu mau mencobanya? Begitu terus terang. Pergi saja, menonton film, makan, minum, seperti teman, saling mengenal lebih jauh dulu. Dan kemudian, setelah menghabiskan waktu bersama, jika kita merasa cocok, maka kita bisa menjadi sepasang kekasih. Jika kita tidak merasa cocok, kita bisa terus berteman. Kamu tidak memberiku tekanan apapun. Aku bisa mencobanya. Jadi, sekarang, apa kamu mau menonton film? Atau, kamu pilih salah satu? Ayo kita nonton film. Ayo pergi. Yinanki. Chin Li. Yinanki. Kembalikan anakku. Ini semua salahmu. Musuh. Ya. Kau masukkan anakku ke penjara. Kau hancurkan sebagian besar hidupnya. Lin Jiale, lari cepat sebentar lagi. Dia datang mencariku. Sekarang, kakiku sedikit lemak. Hari ini, aku akan membalaskan dendam anakku. Fu Junling. Aku membunuh seseorang. Membunuh seseorang. Nanki. 2 tahun lalu, aku tidak melindungimu dengan baik. Aku hampir The kehilanganmu. film was translated Sekarang, and narrated by aku M berhasil. Media. Fu Junling, jangan bicara. Lin Jiale, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat panggil ambulans. Di mana ponselku? Fu Junling, kamu harus bangun. Kamu menemaninya selama 3 hari 3 malam, tanpa memejamkan mata. Kembali dan istirahatlah dulu. Aku akan menjaganya. Sebelum dia bangun. Aku tidak akan pergi kemanapun. Dokter sudah bilang, dia hanya kehilangan terlalu banyak darah. Tidak akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Tapi jika kamu terus memaksakan diri seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Kamu sebaiknya kembali dulu. Dia adalah kakakku. Aku punya kewajiban untuk menjaganya dengan baik. Dia tidak hanya ingin menjadi kakakmu. Apa yang kamu katakan? Tidak bisakah kamu menyadarinya? Saat dia terluka, kamu tanpa sadar menyebutkan, memanggil nama Fu Junling. Cara dia memanggilmu, bukan seperti memanggil adik perempuan. Atau Fu Wei. Tapi Nanki. Alam bawah sadarmu tidak berbohong. Meskipun aku tahu aku mencintainya. Apa yang bisa kulakukan? Mungkin. Saat ini, yang dia butuhkan bukanlah adik perempuan, tapi panggilan seorang kekasih. Saat dia tanpa pamrih, melindungimu dari pisau. Aku tahu itu. Dia mencintaimu. Lebih dari kasih sayang persaudaraan. Meskipun aku sudah menduganya sejak lama, aku tetap tidak menyangka. Dia berani mencintaimu dengan mengorbankan nyawanya. Terima kasih sudah mengingatkanku. Fu Junling, saat kamu The bangun, film was translated
Aku and tidak akan menjadi narrated Fumi by lagi. M Media. Aku akan terus menjadi Yananki. Ketika saatnya tiba, kita akan menikah. Baiklah. Fu Wei. Mari bicara pribadi sebentar. Aku akan langsung ke intinya. Kau dan dia bersama. Tidak cocok. Kenapa? Aku tidak akan mengulang argumen lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat tidak terduga. Kebetulan seperti ini, sebenarnya di dunia, terjadi setiap hari. Jika ini benar, dia dan aku, memang tidak ada kemungkinan. Ini benar, perasaanku pada Fu Junli. Sebenarnya, sudah lama sekali. Dimulai. Penyelidikan terhadapnya, juga dimulai sangat awal. Jetty, segala sesuatu tentang dia, aku tahu lebih baik darimu. Apakah dia tahu? Tentang ini, dia tidak akan pernah tahu. Tergantung pada apakah kau meninggalkannya atau tidak. Aku tidak menyangka. Zhu Peishan ternyata adalah adik kandungnya. Meninggal karena tanganku sendiri. Sungguh tidak masuk akal. Selama Fu Junling dan aku menikah, masalah ini akan membusuk selamanya di perutku. Maukah kamu bersikap baik padanya? Semua yang kamu lakukan terlalu bertujuan. Bersamanya, menikah dan punya anak adalah tujuanku. Untuk tujuan ini, aku bisa melakukan apa saja. Kau bisa mengerti ini sebagai, ini adalah skema, tapi aku pikir, ini adalah cinta. Baiklah. Aku menyerah. Aku hanya akan menjadi kakaknya mulai sekarang. Sekarang kau bisa pulang. Aku akan mengurusnya. Bisakah aku melihatnya sekali lagi? Mulai sekarang. Aku tidak bisa melihatnya seperti itu lagi. Lupakan saja. Aku tidak akan melihat. Aku benar-benar minta maaf, tapi apa yang telah kupelajari sejak kecil adalah ini. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus memperjuangkannya dengan sekuat The film tenaga. was 1 bulan translated kemudian. and Ini narrated adalah by pengumuman M resmi. Media. Chen Li, tersangka utama dalam kasus percobaan pembunuhan, telah ditangkap pagi ini dan sekarang dalam tahanan menunggu persidangan. Sesuai dengan hukum, hari ini, Ketua Fu dari perusahaan Fu Junling, secara resmi akan menikah dengan Ketua Long dari Long Corporation, Long dan Chan. Kakak ipar. Mohon maafkan aku. Aku hanya bisa memberikan restu dari jauh. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan kesedihanku. Apa? Kamu mau menyelinap pergi tanpa memberitahuku? Ayah? Bagaimana ayah tahu aku di sini? Seorang anak perempuan selalu ingin pergi. Meskipun dikatakan bahwa anak perempuan tumbuh dewasa dan harus pergi cepat atau lambat. Tapi, sudah berapa lama kita bersama? Kamu, apa kamu akan meninggalkanku lagi? Aku hanya ingin bersantai. Aku akan kembali. Lalu kenapa tidak? Keluarga kita yang bertiga pergi berbulan madu. Fu Wei, apakah kamu bersedia menikah denganku? Ya. Namaku Long Junling. Senang bertemu denganmu. Mulai sekarang, mohon bimbingannya. Long Junling. Jadi,
kamu sebenarnya? Kakak Long dan Chen? Maafkan aku, kakak ipar. Aku berbohong padamu. Bagus, kamu. Beraninya kamu membohongiku. Jangan lari. Kemari. Ayah.